Kabar terbaru, Bursa Efek Indonesia membuka peluang nih untuk mengembalikan jam perdagangan ke normal sebelum pandemi jika sudah disetujui OJK dan juga SRO lain. Seperti apa Anda melihat rencana ini? Apakah memang sudah saatnya ini momennya untuk diperdagangkan jamnya seperti kembali dan juga auto reject-nya ini akan tidak dibatasi lagi? Ya sebenarnya ini kebijakan auto reject itu saya menuai kontroversi ya sebenarnya kan. Ini kan seolah-olah itu bursa menahan-nahan ingin kalau ada dana yang keluar tuh ditahan-tahan oleh bursa. Dulu waktu ketika 2020 pertama kali diterapkan seperti itu. Jadi ini terkesan menahan-nahan karena kita tahu tuh di bursa-bursa luar bahkan tidak ada aturan auto reject sama sekali. Jadi satu hari turun 90%, 80% juga bisa. Di Amerika, di Eropa itu biasanya tidak ada aturan auto reject. Di sini yang dibatasi 7% nih. Jadi banyak investor asing mengatakan ini dana asing masuk boleh tapi keluar tuh ditahan-tahan gitu. Jadi kontroversi. Jadi akhirnya sekarang mau dikembalikan ya kembalikan normal ya sudah bagus karena sudah simetris plus 25 minus 25 plus 35 minus 35 seperti itu. Oke, kalau lihat dari kepercayaan diri investor, apakah sudah kembali seperti sebelum pandemi atau justru mentalnya ini sebenarnya sudah terbiasa dengan adanya guncangan atau mungkin volatilitas? Ya ini tergantung investor apa ya sebenarnya. Misalnya investor emang udah investor gede, investor big fund, MI ya sebenarnya aman saja kalau mau dilepas ini aturan ARB-nya. Tapi kalau misalnya investor retail, apalagi banyak investor retail pemula ya itu yang jadi masalah biasanya karena kita tahu nih investor pemula, investor retail yang kecil-kecil ini kan masih masuknya itu di saat ada aturan 7% ini di 2020 lalu ketika investor retail mulai booming. Nah, jadi ketika nanti 7% yang dilepas ya investor retail ini yang akan harus menyesuaikan diri seperti itu. Oke. Bursa Efek Indonesia kan mengatakan kebijakan ini kemungkinan akan diterapkan namun masih mengkaji bersama dengan SRO dan juga OJK terkait dengan status endemi ataupun perkembangan kasus COVID-19. Nah, tapi di satu sisi, apakah dengan adanya sentimen perang antara Rusia Ukraina yang masih belum ketahuan kapan akan berakhir, kemudian juga ditambah lagi dengan resiko kebijakan moneter yang diperketat saat ini, apakah kebijakan-kebijakan atau mungkin sentimen-sentimen ini justru berpeluang untuk menahan lagi rencana bursa untuk mengembalikan jam perdagangan menjadi normal dan juga rencana auto reject? Ya sebenarnya dulu itu kan alasan utama bursa kan gara-gara pandemi ini ya. Jadi waktunya dipersingkat. Ya, waktunya dipersingkat waktu itu agar pergerakan orang waktu itu tidak terlalu ramai. Waktu itu kan masih zamannya lockdown, masih zamannya PPKM seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya udah dimulai longgarkan ya berarti wajar saja ketika bursa mengatakan ingin menormalkan jam perdagangan. Nah, masalah ARB-nya kan ARB hanya mengikuti aturan jam perdagangan itu saja. Ketika jam perdagangan normal ya ARB-nya juga sudah harus normal kembali. Ketika bursa sudah menganggap ini COVID ini sudah menjadi endemi ya, berarti sudah harus dinormal kembali. Nah, masalah ada eksternal seperti perang di Rusia, lalu ada kebijakan suku bunga The Fed yang kembali dinaikkan, ya itu kan kebijakan lain ya sebetulnya. Masa nanti ke depannya ketika market crash, misalnya bursa harus menahan-nahan 7% terus gitu. Ini kan hanya special case saja ya. Dari dulu ketika misalnya 2008 lalu ketika Indonesia terkena kasus bom ya tidak dibatasi juga oleh bursa, mungkin hanya ada trading halt saja gitu. Jadi ketika memang ada kasus-kasus eksternal seperti perang atau lain sebagainya ya bukan alasan untuk menutup mengurangi jam perdagangan atau mengganti ARB seperti itu ya. Hanya special case waktu itu pandemi saja yang menurunkan ARB. Oke Putra, kalau melihat psikologis dari investor sendiri, seperti apa sih nanti efeknya kalau misalkan ini auto reject bawah kembali dibuka tanpa ada batas, mengingat apakah ini juga nanti akan berpengaruh kepada nilai transaksi karena kemungkinan investor retail terutama yang angkatan corona ini akan khawatir untuk masuk ke bursa sehingga dikhawatirkan bisa mempengaruhi nilai transaksi dan juga beralih ke aset-aset yang lainnya. Ya, untuk nilai transaksinya sebenarnya kemungkinan malah masih akan bertambah ya, walaupun kita tahu kan ini nilai transaksi bursa itu hanya ramai di 1 jam pertama ya, biasanya seperti itu. Jadi walaupun nanti diperpanjang ya akan bertambah tapi tidak banyak. Nah, ketakutan akan retail nanti tidak masuk sebenarnya nggak beralasan ya, karena kita tahu ini masalah seperti dulu disebutkan ini ketika tahun lalu broker summary mau ditutup lalu retail tidak
transaksi lagi ya. Itu ternyata kan tidak terlalu berefek ya, kayak kita tahu ya. Satu mungkin transaksi retail dibandingkan dengan transaksi MI, transaksi asing itu tentunya kalah ya. Kedua ya tentunya ya retail juga memang masih akan transaksi walaupun ARB dibuka seperti itu. Nah, masalah yang ditakutkan kan hanya masalah volatilitas saja seperti itu. Kalau misalnya ini nantinya dibuka ARB 35%, artinya retail itu bukan bisa rugi 35% dalam sehari, sebenarnya bisa rugi sampai 70%. Kasusnya jika ini Nah, apakah kasusnya artinya jika misalnya Putra, investor apakah retail artinya membeli di volatilitas nanti arah. ke depannya akan semakin tinggi mengingat nanti auto reject ini kan juga akan menjadi simetris? Ya ini ketika auto reject menjadi simetris ya pasti ya volatilitasnya akan bertambah karena lalu seperti saya katakan itu nantinya investor retail bukan bisa rugi 35% dalam sehari tapi maksimal bisa rugi 70% karena ketika misalnya ada banyak investor retail yang masuk di level arah misalnya menjadi arah hunter atau segala lainnya itu masuk level arah tiba-tiba drop ambruk sampai ARB itu kan dropnya 70% bukan 35% saja. Nah ini dulu kasus-kasus saham gorengan ketika zaman masih belum adanya aturan auto reject bawah ini sering sekali seperti itu. Lagi arah tiba-tiba ambruk ARB dalam hanya hitungan menit saja seperti itu. Jadi yang kerugian sebenarnya 70%.